kita kesempatan untuk beribadah kembali. Mari kita minta Tuhan agar bisa memimpin jalan ibadah kita. Mari semuanya kita bisa teduh sejenak. Mari kita buka hati kita untuk menerima Tuhan masuk ke dalam hati kita. Terima kasih Tuhan. Untuk lagu yang pertama, mari kita menyanyikan lagu Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil. Mari kita ulang dari awal lagi. Sungguh lembut Tuhan Yesus. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dekat. Lihatlah Dia prihatin
kita. Terima panggilan Tuhan. Mari kita minta Tuhan agar bisa memimpin kita, memimpin langkah kita, agar kita bisa menjalani hidup kita sehari-hari dengan baik, dengan sesuai kemauan Tuhan. Untuk lagu selanjutnya mari kita menyanyikan Tenanglah Kini Hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taman dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. tak kusesalkan hidupku. Tak kusesalkan hidupku, betapa juga nasibku. Sebab Engkau dekat, tanganmu
Saya minta untuk Bapak Nelson untuk membuka doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena Engkaulah jaminan hidup kami. Dengan setia Engkau selalu menyertai memelihara kami dalam setiap waktu, dalam setiap musim kehidupan kami. Baik dalam suka dan duka, dalam kelemahan maupun di dalam kekuatan, Tuhan senantiasa hadir dan menyatakan diri kepada kami. Kami bersyukur karena lewat semua peristiwa hidup kami bisa melihat kuasa keajaiban Tuhan bekerja. Dan kami melihat bahwa kami tidak pernah hidup sendiri, karena ada Tuhan yang memegang tangan kami, dan bahkan kami kapanpun kami juga bisa datang untuk mohon belas kasihan Tuhan. Terima kasih untuk semua. Bapa, kami beribadah, biarlah kiranya Tuhan menolong supaya kami tetap bisa menikmati persekutuan kami dengan Tuhan, dan semua kami mengangkat hati, angkat jiwa, pikiran kami, bahkan segenap keberadaan kami kepadamu. Dan kuduskan kami semua, kuduskan segala sesuatu yang ada dalam ruangan ini, dan biarlah semua menjadi layak dan menjadi suatu persembahan yang menyenangkan bagi Tuhan. Berkati orang hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan semua yang melayani Kau berkati, semua peralatan Kau berkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami pada hari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Kita memperingati kenaikan Tuhan, jadi kita harus terus semangat ya. Mari kita menyanyikan lagu Kemenang-kemenang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus. Mari jemaat, kita bangkit berdiri, mari kita menyanyikan Anggur Baru. Mari semangat saudara-saudara. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapan yang ajaib memulihkan umatnya.
semangat lagi semuanya. Kita mulai dari awal lagi. Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Mari kita tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, apakah ada Bapak Ibu yang ingin menyaksikan kasih Tuhan dalam minggu terakhir ini? Yang di Zoom ada? Oke, Bapak langsung silakan. Ya, salam Bapak Ibu. Saya kemarin siang baru pulang dari Kuningan karena yang saya saksikan waktu itu seorang nenek sudah 76 tahun yang sakit-sakitan sudah meninggal gitu ya. Jadi saya ke sana karena menemani anaknya untuk melayat. Ya, kasihan anaknya nggak sempat melihat juga karena ibu itu kan dimakamkan sesuai dengan agamanya gitu ya. Jadi saya menemani ke sana dan dia banyak curhat ya, karena memang dia sering curhat itu kepada saya. Dia merasa sedih karena ya tidak bisa melihat. Tapi pas waktu hari itu hari Selasa ya, betul ya. Jam 8:30 dia masuk ke ruangan saya di kantor, anaknya itu. Ini ibu saya katanya sudah lagi video call ya, jadi sudah mulutnya itu sudah terbuka saja. Terus saya bilang ajak bicara, saya bilang. Terus yang di sana bilang udah nggak bisa, ini udah nggak ada lagi napasnya. Jadi ya kelihatan lah di video call itu kami bisa menyaksikan itu bagaimana dia meninggal gitu ya. Nah, lalu kami akhirnya berangkat. Ya, ya gimana? Banyak juga yang tua-tua yang saya layani ini. Ya udah 3 nih ya, yang sudah tua. Yang dulu Pak Rahman 80-an udah meninggal. Ya, baru-baru ini Ibu Icih ya, Ibu Icih sudah 70 lebih. Ya, mendekati 80 saya kira. Ibu ini tadi 76. Dia ini sudah lama sakit. Kasihan. Kenapa saya katakan kasihan? Karena tidak ada uang buat berobat. Jadi sebetulnya dia itu udah berbulan-bulan itu perutnya itu keras seperti bola ya, pernah saya saksikan itu. Dan makin kesini makin sakit.
dia bagaimanapun tidak tepat. Kalau berbaring susah, mau duduk harus dibantu, mau ke air harus nggak ada kursi roda, nggak ada apa, harus diseret gitu ya. Pakai lapis lah ya, ditarik. Dan anaknya satu orang yang merawat di sana. Jadi kasihan. Tapi ya di satu sisi pernah anaknya tanya saya, gimana bang, katanya, kayaknya kadang lebih baik juga dipanggil Tuhan, katanya. Itu sebelum saya ajak dulu berdoa, saya bilang begini, sesakit-sakitnya di dunia ini, saya bilang akan lebih sakit di neraka. Jadi bagi saya secara pribadi, saya bilang memang sulit menerima, menyaksikan orang yang sakit-sakitan sekarat, sulit memang. Tetapi kalaupun dia meninggal, kalau dia belum punya jaminan keselamatan, bagaimana? Karena itu yang menjadi pertanyaan. Jadi saya jawablah begitu kepada dia. Tapi kan dia sudah tahu kalau waktu itu ibu itu sudah mau diajak berdoa gitu ya, menerima Tuhan Yesus, walaupun pemakamannya tentu ya tidak mungkin lakukan secara agama kita. Itu. Nah, lalu waktu di sana itu saya berkunjung juga kepada Pak Gembala sidang itu, Pak Matius, yang kanker stadium 4. Dia meneteskan air mata gitu ya, tapi tidak bisa banyak ngomong. Kasihan, makin kurus gitu ya, makin kurus, tapi ada perkembangan sedikit, katanya sekarang sudah bisa makan walaupun sedikit-sedikit. Jadi ya tolong doakan terus, kasihan ya orangnya. Pulang dari situ ada bapak-bapak langsung ke saya, Pak, ini ada anak tiri saya di rumah, tolong layani dulu, katanya. Ya saya layanilah. Saya layani, ya sudah selesai. Pagi-pagi ternyata saya di miss call sama si bapak ini. Miss call, tapi saya belum nyalakan HP karena kurang tidur. Kan di sana main gaplehan mereka itu ya. Sudah jam 12 masih ribut. Jadi saya nggak bisa tidur. Pagi-pagi juga langsung bangun rame-rame. Lalu saya nggak tahu dia udah datang. Pak, tolong, katanya, ke rumah dulu, ini anak saya ngamuk-ngamuk dari tadi malam. Perempuan ya, sudah 40-an itu, ditinggal suaminya 2 kali, jadi kasihan memang. Kayaknya itu stres. Dia lagi ngerusakin tas rajutan gitu ya. Kenapa dirusak, saya bilang. Nggak apa-apa, katanya, melotot marah-marah dia. Siapa kamu, saya bilang. Angel. Dari mana kamu? Dari Vietnam. Kamu setan, kamu iblis, kamu nyelamat sebagai malaikat terang. Makin marah dia ke saya. Percuma kamu marah, saya bilang. Nggak takut saya sama kamu. Akhirnya kami doakan, dia udah tenang dia. Saya kasih minum. Nah, masalahnya Bapak Ibu, inilah makanya perlunya kalau laki-laki itu melayani laki-laki, perempuan melayani perempuan. Setelah selesai dia senyum-senyum genit. Ke saya bilang, Pak, saya pulang dulu. Saya bilang, langsung saya pulang. Langsung saya pulang karena takut saya, karena kan dia itu kepahitan ya, jadi butuh kasih sayang ya, karena 2 kali dia, yang terakhir itu kasihan memang, diantar sama suaminya pulang ya, diantar sama suaminya pulang, dan nggak dikasih apa-apa. Dia minta uang, minta tolong, hanya dikasih 50.000 katanya. Jadi kasihan memang, ibunya juga marah-marah sebenarnya sama mantunya itu ya. Yang nikah pertama juga begitu, ditinggal anaknya dibawa gitu, jadi dia jadi stres ya. Itu saya tanya, Kak, kapan ini masuk? Saya bilang, tadi malam, katanya. Jadi dia tahu masuknya kapan, tadi malam, katanya. Kenapa kamu nggak ini, saya bilang. Ternyata dia itu sebetulnya dia tidak mau dilepas itu, tidak mau. Makanya saya bilang ke bapaknya, sabar-sabar aja. Dia tidak mau, jadi semacam dibuka terus dirinya. Kayaknya seperti teman dialognya lah itu jadinya ya, menemani dia. Jadi kasihan memang, ya tolong doakan juga. Ya tolong doakan ini karena kasihan di rumah juga ngamuk-ngamuk aja kan kasihan. Ya kalau di Injili dia jelas, tapi waktu itu pagi itu, anak siapa kamu? Kamu anak siapa? Mbak Suruh ya, Suruh. Anak si Anu disebut ibunya. Bukan, selain itu anak siapa kamu? Ya saya tanya, anak Tuhan Yesus. Kenapa kamu sebut anak Tuhan Yesus? Apa yang dia lakukan? Ya, dia bingung lagi. Ya, saya jelaskan lagi ulang, saya injili lagi ulang. Ya begitulah. Terus jadi ya
yang saya mau saksikan di sini, dalam situasi apapun Tuhan terus berikan kesempatan ya untuk bisa menyampaikan berita atau kasih Tuhan, dan kita selalu punya peluang untuk bisa melayani bahkan di waktu duka sekalipun ya. Jadi ya doakan terus. Saya rindu kembali ke Kuningan mungkin bulan 6 kalau ada nanti pas libur agak panjang sedikit. Ya terima kasih untuk semuanya. Tetap dukung saya dalam doa. Puji nama Tuhan. Terima kasih Pak Nelson kesaksiannya. Apakah ada Bapak Ibu kembali yang ingin menyaksikan kasih Tuhan dalam seminggu terakhir ini? Kalau tidak ada, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dikatakan oleh hambanya. Mari kita semuanya bersungguh-sungguh menyiapkan hati kita. Mari kita menyanyikan lagu sujud di altarnya. Terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu
jemaat nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Mari kita bangkit berdiri. Hati kami ya Tuhan, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku, ampuni kami Tuhan dari segala dan dosa kami, bebaskanku. Dia ubah Kau minta hidupku, Kau bisa berubah hidup kami menjadi lebih baik lagi Tuhan, menjadi lebih pribadi yang Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur Tuhan karena kasih, anugerah, bahkan karya-Mu di dalam hidup kami pribadi lepas pribadi selalu kami rasakan senantiasa. Bahkan kami bisa bersekutu bersama-sama di tempat ini dan bisa juga tiba di tempat ini dalam keadaan selamat, semua karena pemeliharaan dan perlindungan-Mu bagi kami pribadi lepas pribadi, baik yang beribadah secara online maupun onsite. Tuhan, kami serahkan waktu ibadah kami pada saat ini ke dalam tangan-Mu. Dan bagi Bapak Ibu yang datang atau jemaat-Mu yang datang dengan letih, lesu dan berbeban berat, kiranya mereka memperoleh kelegaan karena mengalami perjumpaan dengan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang bukan saja merubah hati dan pikiran kami, bukan saja membaharuinya, tapi juga menuntun kami ke seluruh kebenaran melalui karya-Mu semata-mata, yaitu Roh-Mu yang Kudus. Dan sebentar kami akan renungkan firman-Mu. Tuhan, biarlah firman-Mu ini Tuhan kami pahami, maka kami mohon Engkau urapi kami dengan hikmat dan otoritas kuasa Roh-Mu yang Kudus, sehingga pada saat kami membaca firman-Mu, kami memahami firman-Mu, dan kami merenungkan firman-Mu, serta firman-Mu dapat berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat jadikan firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ya, salam Bapak Ibu yang juga di online ya. Pak Yopi ya. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita beribadah berkaitan dengan kenaikan Yesus Kristus.
Dan tentu kalau tiap kali kita bicara kenaikan Yesus Kristus, Bapak Ibu, bukan 1-2 hari ya mendengar hal ini. Maka hari ini saya bicaranya temanya itu agak sedikit ya, tidak biasa ya. Jadi kenaikan Yesus Kristus tetap saya pasti singgung karena memang ini hari ini ibadah kita ya. Tapi juga saya akan bicara tentang eksaltasi Kristus ya. Ini jarang dibicarakan eksaltasi Kristus ini ya. Dan ini menarik sekali Bapak Ibu ya. Sebelum kita bicara tentang ini, saya ingat Bapak Ibu, kita membaca Alkitab ya. Saya ingat antara iman, pengharapan itu seperti satu mata koin uang yang memiliki dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Dan yang menariknya adalah jika kedua hal tersebut ya dipadukan, maka orang yang beriman pasti orang yang berharap kepada Kristus, atau orang yang percaya kepada Kristus pasti berharap kepadanya. Atau sebaliknya, orang yang berharap kepada Kristus pasti orang yang beriman kepada Kristus. Tidak mungkin dia tidak percaya kepada Kristus, dia berharap kepada Kristus. Nah, ketika kita membaca dan kita merenungkan firman Tuhan melewati fase-fase yang panjang ya, dan kita sampai di tahap bagaimana sudah melewati masa dari kelahiran Yesus Kristus, kemudian masuk dalam fase berkaitan dengan Jumat Agung, penderitaan Yesus Kristus dan pengorbanan Yesus Kristus, masuk lagi dalam fase pasca kebangkitan Yesus Kristus dan fase penampakan Yesus Kristus. Dan hari ini kita masuk dalam fase yang namanya itu kenaikan Yesus Kristus. Dan sebenarnya kalau kita lihat rentetan peristiwa sejarah ini, kalau dia bangkit pasti ada hari esok. Kalau dia bangkit, iman kita di dalam dia tidak sia-sia. Bahkan dia bukan saja bangkit, tapi dia naik ke sorga. Ya. Dan pengakuan iman rasuli kan ada. Ya, bangkit dari orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Nah, itu menarik sekali. Nah, bagaimana antara iman pengharapan kita kepada dia yang nanti akan datang kembali. Ya, itu pun tidak pernah sia-sia. Dan ketika kita bicara tentang tema tersebut, ini tema yang cukup menarik, tapi juga berkaitan dengan bagaimana karya Yesus Kristus dari kelahiran sampai kembali kepada kenaikan, di mana ia akan diagungkan. Karena teks yang kita baca, saya pakai terjemahan yang lain supaya Bapak Ibu bisa lebih memahaminya. Coba lihat baik-baik, ada di depan Bapak Ibu, kita baca sama-sama. Markus 16 ayat 19. Bapak Ibu ada depan, 3, 2, 1. Di sanalah dia duduk di sebelah kanan Allah, yaitu tempat yang paling terhormat. Mengapa? Karena kalau kita bicara tentang tempat yang paling terhormat, jangan lupa Filipi 2, ia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Ia mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib, ya, merendahkan ya, diri, dan bahkan sampai taat di atas mati di atas kayu salib, dan ia diberi nama di atas segala nama. Ya. Bapak Ibu, ini mungkin agak sedikit terlalu susah, tapi bagi saya ini sedikit menarik. Mengapa? Karena pengharapan akan kebangkitan Yesus Kristus maupun kedatangan Yesus Kristus terutama ya sudah disinggung oleh Pak Yopi. Beliau kirimkan renungan ya, bagaimana orang mengharapkan dia untuk memulihkan kerajaan Israel. Tapi justru bukan itu yang dia lakukan. Ya, tapi bagaimana dia mentransformasi umat manusia dan memulihkan kehidupan manusia dari dosa dan membawa mereka kembali kepada Allah. Dan finish ketika hari ini dia naik kembali. Ya. Dan Alkitab menjelaskan dengan sangat jelas sekali di dalam Markus 16 ayat 19. Di sanalah dia duduk di sebelah kanan Allah, yaitu tempat yang paling terhormat.
yaitu tempat yang paling terhormat. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini kita sudah tahu bagaimana Markus pasal 16 ini bukan hanya berbicara saja tentang penampakan Yesus Kristus, ya, tapi juga berkaitan dengan perintah untuk mereka memberitakan Injil. Ya, di ayat 16 ya, dan seterusnya. Bagaimana tanda-tanda menyertai pemberitaan Injil, bagaimana mereka mengusir setan dan lain-lain sebagainya. Nah, sesudah itu mujizat, penyembuhan dan sebagainya diperagakan atau disampaikan oleh Kristus, dikatakan di situ ia berbicara dengan mereka, ya. Dan di ayat 19, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Kalau terjemahan Indonesia, terjemahan biasa itu, ya, terangkatlah ia ke sorga, ya, dan duduk di sebelah kanan Allah. Dan dikatakan terjemahan lain, sebelah kanan itu tempat paling terhormat. Posisi diagungkan, posisi dimuliakan. Jadi sebenarnya kalau ketika kita berbicara tentang kenaikan Yesus Kristus, harusnya kita memiliki kesadaran bahwa Dia Allah yang mulia. Dia Allah yang agung. Kalau Dia Allah yang mulia dan agung, ketika kita memperingati kenaikan Yesus Kristus, harusnya dengan satu kesadaran bahwa harusnya hidup saya memuliakan Dia. Harusnya hidup saya mengagungkan Dia. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, dan pencipta alam semesta, serta juru selamat umat manusia, yaitu Yesus Kristus namanya. Nah, next kita lihat. Dan memang kalau kita lihat baik-baik Bapak Ibu, ini sering kali ketika kita bicara tentang kenaikan Yesus Kristus, kita dikutip Matius 28 ayat 16 sampai 20 berkaitan dengan perintah, pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kemudian di situ ada kata aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Dan orang berkata ini amanat agung. Kalau di dalam Markus 16 dikatakan pergilah beritakan Injil, PI, pemberitaan Injil. Ya. Sementara kalau di Lukas, Bapak Ibu lihat baik-baik, ya, di Lukas itu di tempat di Betania sebelum dia terangkat atau naik ke sorga, dia memberkati mereka. Ya. Ada kata ia memberkati mereka. Ya. Lalu memberkati mereka setelah dia terangkat, mereka pulang dengan sukacita kembali ke Yerusalem, ya, dengan sukacita. Kenapa mereka kembali ke Yerusalem? Nanti berkaitan dengan pencurahan Roh Kudus tentunya. Ya. Tapi kalau kita lihat di Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 4, orang bicara tentang kenaikan Yesus Kristus selalu diidentikan dengan rumah Bapa di sorga. Dia menyediakan tempat. Jadi ketika kalau kita berbicara kenaikan Yesus Kristus, harusnya mendorong kita untuk memberitakan Injil. Ketika kita berbicara tentang kenaikan Yesus Kristus, harusnya kita punya kesadaran bahwa ada perintah pemberitaan Injil. Ketika kita berbicara kenaikan Yesus Kristus, orang Injili, orang yang memahami Alkitab harusnya betul-betul menyediakan waktu untuk memberitakan Injil, karena segala kuasa telah diberikan kepadanya. Dan ia pun mengutus murid-muridnya dengan otoritas dan kuasa itu. Dan mereka memberitakan Injil. Dan slide-nya, bukan hanya itu saja. Tapi juga next slide selanjutnya. Naik lagi, masih ada dikenaikan. Bukan hanya itu saja. Bahkan di dalam Yohanes pasal 14 dia menyediakan tempat. Dan dia akan datang kembali untuk menjemput kita. Ya, itu sebenarnya kalau bacaan di ayat selanjutnya dia katakan akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tapi itu pun seruan pemberitaan Injil, satu-satunya jalan. Kemudian fakta berikutnya ketika kita bicara dalam Kisah Para Rasul, Pak Yopi tadi pagi sudah berbicara berkaitan dengan orang meminta dia untuk memulihkan kerajaan Israel, tapi bukan itu tujuannya. Tapi bagaimana setelah ia menampakkan diri 40 hari dalam Kisah Para Rasul pasal 1 maupun di dalam Korintus pasal 15, ya, dikatakan di situ yang sangat menarik sekali adalah ia terangkat, ya,
di depan murid-muridnya dan dia akan datang kembali. Dalam Kisah Para Rasul ini menggambarkan ia naik ke surga, tapi ia akan datang kembali. Bapak Ibu nanti lihat baik-baik. Makanya ketika kita bicara tentang tema ini, bagi saya, ya tema tentang eksaltasi Kristus, dia tidak stop di kita bahas bahwa dia sudah bangkit, dia sudah menampakkan diri, dia sudah menyelesaikan misi keselamatan, dan sudah beres di dunia ini. Tidak. Tapi tidak stop di situ. Bagaimana ia naik, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, tetapi kita juga sadar bahwa dia menyediakan tempat bagi kita dan ia akan datang kembali setelah menyediakan tempat tersebut. Makanya Kisah Para Rasul dengan Yohanes 14 ayat 1 sampai 4 misalkan berkaitan dengan tempat itu seperti sesuatu yang satu benang merah, mata rantai yang tidak bisa dipisah karena berkaitan dengan eskatologi sebenarnya, kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah, namun fakta yang berikutnya ketika ia datang kembali, fakta kelima yang tadi saya tulis di situ adalah fakta dalam Markus, eksaltasi Kristus. Dikatakan di situ di sebelah kanan Allah, tempat yang paling terhormat. Ia datang menjadi hamba, mati di atas kayu salib, dia mati kemudian bangkit dan naik ke surga, kembali kepada keagungan dan kemuliaannya. Sehingga konsep tentang Kristus adalah Allah maupun manusia 100% harusnya dipahami dengan sangat baik. Karena Yohanes berkata pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman yang adalah Allah menjadi manusia. Dan setelah ia menjadi manusia melaksanakan tugas peranan misi penyelamatannya. Ia kembali kepada posisinya yang terhormat, yang agung, yang mulia. Nah, jadi kalau berita tentang kenaikan Yesus Kristus, harusnya berita ini berfokus bagaimana orang menyadari bukan hanya untuk memberitakan Injil, tapi menyadari bahwa hidupnya harusnya memuliakan Tuhan yang sudah berkarya bagi hidupnya. Makanya generasi muda maupun kita generasi yang sudah tua melewati fase-fase hidup, ya, harusnya kita punya satu kesadaran. Next, lanjut. Bahwa ketika ia duduk di tempat yang paling terhormat, pertanyaannya, bagaimana posisi dia di hati kita? Apakah benar-benar dia duduk di hati kita itu adalah tempat yang paling terhormat dan kita memuliakan dia? Apakah betul-betul kita ketika bicara tentang kenaikan Yesus Kristus, betulkah kita sudah memahami tentang eksaltasi Kristus yang dimana dia harusnya dimuliakan, diagungkan atas segala sesuatu yang dia sudah buat. Karena dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Yang layak dimuliakan dan diagungkan, yang layak diberitakan. Amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, lebih lanjut kita lihat baik-baik. Itu saya buat secara sederhana, dikatakan di situ ketika kita bicara tentang eksaltasi Kristus. Eksaltasi Kristus merujuk pada tingkat ya, ketinggian atau keagungan yang diberikan kepada Kristus. Yesus Kristus setelah kenaikannya ke surga. Konsep ini adalah konsep penting dalam teologi Kristen yang harusnya dibahas. Ya. Dia sebagai anak Allah ditinggikan di atas segala-galanya, diberikan wewenang penuh dalam alam semesta karena ia adalah Tuhan dan juru selamat dunia ini. Dia adalah pencipta, dia adalah juru selamat. Jadi sebenarnya kalau kita bicara belak-belakan tentang kenaikan Kristus, harusnya kita punya kesadaran yang sama bahwa pribadi yang naik ini adalah pribadi yang layak kita sembah, puji dan tinggikan. Pribadi yang naik ke surga ini adalah pribadi yang harusnya kita beritakan dimanapun kita berada, tanpa kita harus menjadi seorang pendeta. Pribadi yang naik ke surga ini harusnya pribadi yang kita muliakan. Mengapa saya katakan? Bapak Ibu, saya kasih contoh sederhana sajalah. Saya kasih contoh sederhana supaya sebelum kita terlalu jauh,
Bapak Ibu, ingat baik-baik tadi kan saya singgung Filipi pasal 2 ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu coba dengar saya baca baik-baik ya, saya persingkat aja. Ya. Filipi pasal 2 ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Ini teori kenosis, kata biasa beberapa teolog mengatakan. Lalu dikatakan sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya, Alkitab menuliskan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertelut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kalau dia sudah naik kembali ke sorga, harusnya segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Tapi semua orang bertelut menyembah dia, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Jadi berita keselamatan itu tidak bisa dilepaskan daripada berita kenaikan Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, ya kita manusialah, dan saya pahami itu. Saya punya pengalaman yang cukup bagi saya tragis ketika mengajar. Saya tidak perlu cerita tempatnya karena ini kan sensitif. Kemudian di fase saya mengajar itu, ada hal yang tidak mengenakan adalah ketika bagi saya tidak mengenakan ya. Ketika saya mendengar ada anak yang berkata, saya beribadah itu hanya cuma sekedar ikut orang tua. Saya beribadah itu hanya sekedar takut dimarahi orang tua. Saya terlibat melakukan segala sesuatu karena agar dipandang baik. Tapi sebenarnya kalau kita boleh berbicara belak-belakan dan kita menyadari bahwa ibadah itu adalah bagaimana kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan sebagai ibadah yang sejati, dan tubuh kita adalah miliknya, hidup kita adalah ciptaannya, dan dia sudah datang menebus dengan harga yang mahal. Harusnya ketika dia kembali naik ke sorga, kita melakukan satu bentuk ibadah yang sejati, yaitu memuliakan dia. Dan mereka berkata, ketika dia berkata kepada saya, dia ngikut orang tuanya itu hanya sekedar rutinitas aja. Nah, next lanjut. Thomas Aquinas. Ya. Thomas Aquinas berkata bahwa eksaltasi Kristus adalah menegaskan bahwa dia adalah Raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan, serta memiliki kuasa yang tak terbatas dalam memerintah alam semesta. Ketika dia duduk di sebelah kanan Allah, di tempat yang terhormat, hanya dialah yang kita agungkan. Makanya jangan pernah mengagungkan manusia lah. Ya, dia manusia ciptaan biasa kok. Tuhan pakai dia. Ya. Tapi jangan kita gantikan posisi Tuhan dan keagungan Tuhan dengan kita melupakan pencipta kita dan mengagungkan orang lain. Itu menarik sekali. Jadi dia adalah Tuhan segala Tuhan. Dia pemilik alam semesta ini. Jadi sahabat Bapak Ibu, Thomas Aquinas ini menjelaskan bahwa kalau dia pribadi yang seperti itu, masihkah ketika kita memperingati kenaikan Yesus Kristus dan dia sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, masihkah kita tidak mau menyembah dia dan memuliakan dia dengan sungguh-sungguh? Jangan-jangan kita berkata, iya, saya kan sudah percaya. Dia nanti menyediakan tempat bagi saya, setelah itu dia akan datang kembali dan menjemput orang percaya. Tapi bagaimana dengan hidup kita yang masih ada dalam dunia ini?
Saya sangat tertarik Pak Nelson tadi berkata bagaimana oma yang sudah begitu usia ya, dan pelayan-pelayan beberapa orang tua yang sudah dilayani, mereka tetap meninggal di dalam Tuhan dan kembali ya, dengan iman kepada Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita? Nah, apa makna eksaltasi Kristus menurut Alkitab lebih secara lebih detail? Next, lanjut. Ini khotbahnya agak serius ini. Ya. Lanjut, next. Next, lanjut. Maaf Nat ya. Nah, itu lihat baik-baik Bapak Ibu. Coba kita buka baik-baik. Ya, kita lihat Ibrani 1 ayat 3 dan 4. Ya, kan saya tulisnya Filipi itu kan tadi saya sudah baca. Ingat ya, tadi di sebelah kanan itu menunjukkan tempat yang terhormat, terjemahan lain. Kalau ini dikatakan ia duduk sebelah kanan, tempat yang maha tinggi. Ya, jadi dia naik itu kembali ke tempat yang maha tinggi. Jadi kita bicara seperti kita bicara tentang Allah transenden dan imanen. Dia Allah yang jauh tapi juga dia Allah yang dekat. Ya. Nah, coba kita buka Ibrani. Kita baca aja hari ini, kita baca aja Alkitab lah, ya, supaya jangan terlalu tegang. Ibrani Bapak Ibu. Ya. Ayat 3 dan 4 kita baca sama-sama lah. Memang saya sengaja tidak menampilkan di situ supaya kita baca sama-sama. Ibrani 1 ya. Ayat 3 dan 4. Kalau memang harusnya kan bicara dari ayat 2, ayat pertama kan Allah berbicara pada zaman dahulu ya melalui nabi-nabi, kemudian zaman akhir dia berbicara melalui anaknya yaitu perantara yaitu Yesus Kristus nanti. Ya. Ya bagaimana dia menjadikan alam semesta. Lalu di ayat 3 dikatakan ia adalah, baca sama-sama 3, 2, 1. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan ia selesai mengedakan pencucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang di tempat yang ya jauh, ayat 4, jauh lebih tinggi dari dia jauh lebih tinggi dari ciptaan yang lain. Kalau dia pribadi yang sangat maha kuasa, pencipta alam semesta ini, penyelamat umat manusia, masa hidup kita tidak mau meninggikan dan memuliakan dia? Kenaikan Kristus harusnya kita beritakan pribadi yang betul-betul datang menjadi manusia dan menyelamatkan umat manusia, tapi juga telah selesai melaksanakan misi penyelamatan itu. Tapi bukan berarti ketika dia naik dia stop, enggak, tetap dia berkarya. Ya. Kita enggak boleh batasi kemahakuasaan Allah, ya. Tapi kita melihat baik-baik bahwa oh iya ya, iman yang saya percaya di dalam Tuhan berkaitan dengan pribadi Yesus Kristus. Ini adalah Allah yang maha kuasa, ya. Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Saya sangat kagum Bapak Ibu. Karena kalau Bapak Ibu baca Ibrani, dia bukan hanya lebih tinggi daripada malaikat. Dia lebih besar daripada imam, Harun maupun Nabi Musa. Dan sebagainya. Saya kagum karena apa? Karena ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Jadi eksaltasi Kristus itu selalu duduk di sebelah kanan, tempat yang terhormat. Itu eksaltasi Kristus dalam bahasa sehari-hari. Dia naik untuk kembali kepada posisinya. Bukan hanya sekedar menyediakan tempat. Kalau kita hanya bicara tentang menyediakan tempat, dia datang kembali yang kedua kali. Kita bicara tentang memberitakan Injil, ya itu tugas peranan kita. Tapi bagaimana? Apakah kita sadar bahwa pribadi yang naik itu adalah pribadi yang harusnya kita muliakan? Itu penting Bapak Ibu. Saya sering bicara dengan anak muda. Ada kala, mohon maaf saya nggak singgung anak muda di gereja ini. Ya, tapi pengalaman saya dengan anak muda itu banyak. Ya, bahkan murid-murid saya yang pasangan muda pun, ya setelah menikah kami masih ada jadwal untuk mereka main ke rumah. Ya, ada kalanya pas duduk, kalau kami
kalau ada istri saya Mei, mereka ngomongnya hati-hati. Tapi kalau mereka sama saya, mereka ngomongnya nggak hati-hati mereka. Ada kalanya ngeledekin tuh ngomongnya ada kata kasar itu. Ya, setelah mereka ngomong begitu udah ini, ada pendeta di depan kita katanya kurang asem. Udah ngomong dulu baru mereka sadar katanya. Ya. Tapi di tengah omongan mereka, di tengah apa yang mereka tunjukkan, ya, ada hal yang bagi saya cukup menarik. Ya, karena mereka selalu berkata, ya bagaimanapun kita sudah tua, kita harus hati-hati menempatkan diri. Ya. Nah, kita ini sudah dewasa iman, kita juga harus hati-hati menempatkan diri dalam hal beribadah kepada Tuhan. Dalam hal menyadari dan menyembah Tuhan. Bagi saya cukup menarik Bapak Ibu. Yang kedua, ketika kita bicara tentang eksaltasi Kristus berkaitan dengan pembelaannya. Tuh. Dia nggak stop di situ, dia sudah naik. Dia meninggalkan berita atau perintah untuk pemberitaan Injil. Dia memberikan kuasa nanti berkaitan dengan pencurahan Roh Kudus. Tapi yang menariknya Roma itu berkata, Kristus yang mati bagi kita, bahkan lebih dari itu, dia telah hidup. Dia hidup lagi dari kematian bagi kita dan duduk di tempat kehormatan tertinggi ya, di sebelah Allah dan menjadi apa Bapak Ibu? Dan menjadi apa Bapak Ibu bacaannya di situ? Ya. Pembela kita di surga. Pertanyaannya, ketika dia naik, apakah dia telah meninggalkan kita selamanya? Tidak. Justru dia tetap menunjukkan kasihnya kepada kita, penyertaannya kepada kita, kebaikannya kepada kita, anugerahnya kepada kita. Masihkah kita tidak mau mengagungkan dia dan memuliakan dia? Itulah yang dimaksud dengan tema tersebut. Bapak Ibu lihat aja ayatnya selalu di sebelah kanan. Ya. Selalu di sebelah kanan. Eksaltasi Kristus. Berkaitan dengan janji. Ya. Tapi juga eksaltasi Kristus berkaitan dengan pembelaannya. Jika dia berkata, ketahuilah aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Di dalam Matius 28. Itu bukan perkataan yang bohong. Ketika orang pergi melakukan apa yang menjadi perintah dia, dia tidak pernah meninggalkan orang tersebut. Dia menjamin orang tersebut. Tidak mudah melayani Tuhan. Ya Bapak Ibu berpikir, enak kalau jadi pendeta. Tidak mudah, ada pergumulan-pergumulan tertentu. Bapak Ibu jadi pendeta itu serba salah. Terlalu banyak ngomong, dibilang apa? Pendeta itu cerewet, nggak bisa menempatkan diri. Nggak ngomong, dibilang pendeta itu nggak bisa bergaul. Ya, ngomong tentang persepuluhan, dibilang pendeta itu mata duitan. Ya, lah betul Bapak Ibu. Lalu nggak ngomong tentang persembahan, gereja operasi dan bagaimana beroperasi bagaimana. Ya, juga jemaat juga tidak punya hati untuk memberi. Itu juga menjadi persoalan. Sampai gara-gara itu saya pernah diundang oleh gereja lain untuk khotbah tentang perpuluhan Bapak Ibu. Sampai saya berpikir ini kayak saya datang dodong jemaat orang. Ya. Tapi nggak enak juga Bapak Ibu. Jadi dilema. Ya. Tapi Bapak Ibu, ada banyak ayat ya, yang menjelaskan hal tersebut. Itu terjemahan lain ya, terkait dengan Roma. Tapi kalau kita lihat baik-baik, Roma pasal 8, saya sudah ini Bapak Ibu, ayat yang ke-34 kira-kira bunyinya seperti ini. Kristus Yesus yang telah mati
bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Dikatakan. Dan di ayat 35 dikatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Di ayat 36 seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang apa Bapak Ibu? Oleh karena apa? Lihat Bapak Ibu, kata pembela ketika dia naik, dia tetap menunjukkan kasihnya kepada Bapak Ibu dan saya. Apa persoalan Bapak Ibu? Yang sepertinya Bapak Ibu merasa ditinggalkan dan tidak dimengerti. Tapi kasih Kristus cukup, anugerahnya cukup, dan tidak pernah terlambat sedikit pun. Dia tetap menjadi pembela bagi kita. Maka jangan pernah menjauhkan diri untuk beribadah dan percaya kepadanya. Karena ketika kita bicara tentang hal ini, yaitu berkaitan dengan eksaltasi Kristus, seharusnya kita memiliki kesadaran iman yang kokoh bahwa Allah ada di pihakku dan dia tidak pernah meninggalkan, karena dia menjadi pembelaku. Yo, Bapak Ibu, saya enggak karang tuh, Bapak Ibu baca sendiri, ada ayatnya. Tidak mudah, ada bahaya, ada tantangan, ya. Tapi kasih Allah, anugerah Allah, penyertaan Allah tidak pernah ia lalaikan. Bahkan kita baca Bapak Ibu, saya baca ya di ayat selanjutnya. Bapak Ibu lihat baik-baik di Roma, supaya Bapak Ibu lihat. Di ayat yang selanjutnya mengatakan ayat 38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain yang tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kata pembela itu bukan hanya sekedar kata kosong belaka, tapi bentuk kata jaminan yang menjadi satu bentuk kekuatan bagi umat percaya atau orang percaya, bahwa dia telah naik tapi dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia menjamin hidup kita. Nah, kalau dia pembela, dia akan menyatakan keadilannya, menyatakan kuasanya, dan lain-lain sebagainya. Bapak Ibu, ada kalanya di dalam hidup saya itu nggak banyak ngomong. Saya cuma duduk diam saja dan berdoa kepada Tuhan. Karena ada kalanya banyak ngomong, kita cerita kepada orang lain nggak bela kita, ngagimin, salahin, omongin, bahkan gosipin. Serius Bapak Ibu. Ya. Bukan saya tidak percaya dengan orang lain, jangan Bapak Ibu berpikir seperti itu juga. Ya. Tapi orang lain belum tentu mengerti seperti Allah mengerti. Orang lain belum tentu memiliki kasih yang tulus seperti kasih Allah kepada kita. Orang lain belum tentu membela kita seperti Allah membela kita. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita kan? Kita lebih daripada pemenang, ya. Jadi dia sudah naik, dia sudah memberikan kemenangan, ya, melalui pengorbanannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya. Dan ada pengharapan di dalam Tuhan. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Ya, jangan ragukan itu, ya.
Sebenarnya ada banyak poin Bapak Ibu, tapi saya next lanjut. Ya, tapi saya persingkat karena ini terlalu serius. Nah, ini dia berkata, Augustine ya, mengajarkan bahwa ekstalasi Kristus adalah manifestasi dari kedaulatan Allah dan keagungan Allah, serta kedudukan Kristus sebagai perantara yang efektif antara Allah dan manusia. Kan Alkitab bilang, kita punya perantara kan? Ayo, jangan sia-siakan. Kita punya iman, kita punya Tuhan. Dia bukan saja membela kita, tapi dia bersedia menjadi perantara bagi kita. Makanya Yohanes itu 14 ayat 6 itu, ya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Harusnya ketika kita bicara tentang tempat di sorga, orang bisa sampai ke sorga. Harusnya menyadari bahwa melalui pribadi Kristus yang datang dari sorga dan menebus manusia, kemudian kembali ke sorga. Dia adalah pribadi yang tahu jalan ke surga. Jadi iman kita sudah tepat. Jadi yang muda-muda, jangan gara-gara cewek cantik, paras wajahnya cantik, ya, padahal tuanya nanti juga keriput. Ya, kalau nggak pakai make up juga lihat aja, pasti ada titik-titik jerawat kok. Jangan gara-gara cowok ganteng, kalian tinggalkan iman kalian. Jangan. Jangan hanya gara-gara kata I love you, you love me, kita lap-lapan. Atau I love you lah, bahasa yang benar. Langsung kalian meninggalkan iman kalian. Padahal kasih Allah sudah begitu besar bagi hidup kalian. Pengorbanan Allah sudah begitu besar bagi hidup kalian. Tapi yang tua-tua juga jangan patah semangat dalam melayani dia. Jangan berpikir, aduh kok kita ibadahnya cuma begini-begini saja. Ada yang berkata, aduh kok orang jemaatnya banyak, kok kita cuma segini-gini aja. Ibadah kepada Tuhan bukan seberapa besar jumlah yang hadir, tapi seberapa besar kita memberi hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Kita nggak bicara tentang jumlah, tapi kita bicara tentang orang yang betul-betul mau bersekutu bersama, memuliakan Tuhan. Jangan tawar hati. Ya, hidup memang berat, tapi ada pengharapan di dalam Tuhan. Ya, karena dia membela kita. Dia Allah yang maha kuasa, dia berdaulat, dia sanggup melakukan segala perkara, bahkan dia menjadi perantara bagi kita. Hal yang ketiga, supaya jangan terlalu lama. Hal ketiga, Bapak Ibu kita lihat baik-baik. Eksaltasi Kristus itu berkaitan dengan pencurahan Roh Kudus. Saya nggak akan bahas poin ini, karena nanti siapa akan bahas ya. Saya nggak tahu apakah Pak Nelson nanti atau Pak Nelson sudah, Pak Saud mungkin ya, atau Pak Yopi nanti ya, bahas tentang hal ini. Saya nggak bahas, tapi di sini ya ketika dia naik dan duduk di sebelah kanan, dikatakan di dalam Kisah Para Rasul ya 2 ayat 33, Petrus berkata kepada mereka, dan sesudah ia, aduh itu warnanya itu yang membuat saya ya. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang janjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Itu kan berkaitan dengan pencurahan Roh Kudus. Ya, itu ya. Ayat-ayat selanjutnya itu ya. Sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah, dicurahkan. Itu kan berkaitan dengan Pentakosta nanti. Jadi kita bisa sadar bahwa ketika dia kembali, dia naik ke sorga, maka momentum untuk mencurahkan Roh Kudus itu akan terjadi sesuai dengan apa yang dia janjikan. Jadi bukan hanya dia sekedar naik saja udah beres, enggak. Dia terus berkarya lagi. Jadi konsep ini kita melihat baik-baik bahwa rasa tanggung jawab pribadi Kristus ini kepada ciptaannya itu besar sekali.
Bahkan kalau kita lihat nanti pencurahan Roh Kudus itu dia menginsafkan orang akan dosa, menuntun orang ke seluruh kebenaran. Dan orang yang hidup dalam kebenaran ini harusnya adalah orang-orang yang memuliakan Dia, mengagungkan Dia, yang adalah Allah yang telah naik ke sorga, atau Kristus yang telah naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah, atau tempat terhormat, tempat yang agung, tempat yang mulia. Nanti ada yang bicara tentang hal itu. Next, lanjut. Yang berikut, ketika kita bicara tentang eksaltasi Kristus, itu berkaitan dengan eskatologi. Kenapa saya berkata berkaitan dengan eskatologi, Bapak Ibu? Bapak Ibu kalau baca baik-baik, itu lihat baik-baik itu. Dikatakan ya, di Kisah Para Rasul ya 1 ayat 9 ya sampai 11 sebenarnya. Makasih. Terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Jadi ada saksi loh. Betul-betul ada proses kenaikan Kristus. Jadi ini fakta sejarah. Ini bukan rekayasa, bukan hanya cerita fiktif. Enggak, ini fakta. Lalu dikatakan terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan-awan menutupinya dari pandangan mereka. Next, lanjut. Di ayat 10 dikatakan mereka sedang menatap ke langit waktu itu ia ya naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Next. Kemudian dikatakan sini. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa engkau berdiri dan melihat ke langit? Yesus yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Jadi ketika kita bicara terkait dengan materi yang tadi saya sampaikan, ya dengan beberapa poin yang harusnya sangat banyak Bapak Ibu, tapi saya hanya berkaitan dengan eskatologi, kita melihat baik-baik, pasti dia datang kembali. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Pasti dia datang kembali untuk menjemput orang percaya. Pasti dia datang kembali membebaskan orang yang mengalami penindasan, penganiayaan. Bapak Ibu, 2 Tesalonika itu menjuliskan bagaimana orang dianiaya, ditindas dan sebagainya. Karena Injil, karena iman mereka kepada Tuhan, tapi tetap bertumbuh. Dan mereka memiliki pengharapan bahwa Allah pasti menyatakan dirinya. Dia akan datang kembali. Dan dalam Kisah Para Rasul kita baca baik-baik, dia pasti akan datang. Jadi ketika kita bicara tentang kenaikan Yesus Kristus, dengan poin materi yang sangat penting sekali, ya, berkaitan dengan apa yang telah saya sampaikan, eksaltasi Kristus, maka sadarilah bahwa dia pasti datang menjemput kita orang percaya. Dan kita pasti memiliki hidup yang kekal di dalam dia. Jangan pernah goyah iman kita, karena dia adalah Allah. Dan Martin Luther berkata, next lanjut, Luther berkata, saya kutip tokoh ini, dia mengajarkan bahwa eksaltasi Kristus adalah dasar pengharapan Kristen akan kedatangannya yang kedua kali sebagai hakim yang adil dan pemimpin yang mulia bagi umatnya. Bagi umatnya. Nah, jadi Bapak Ibu, ayo jangan tawar imannya. Pasti dia datang. Dia membela kita, dia menyertai kita, dia menyediakan tempat bagi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, bahkan dia mencurahkan Roh yang Kudus, memperlengkapi kita, memampukan kita untuk memberitakan Injil dimanapun kita berada. Dan kasih-Nya tidak pernah berhenti bagi hidup kita. Pembelaannya selalu nyata. Mari kita kembali untuk terus memuliakan dia. Ketika kita mengingat kata atau kalimat yang saya sampaikan hari ini berkaitan dengan eksaltasi Kristus, maka mari kita memiliki kesadaran yang kokoh bahwa dia Allah yang layak diagungkan di tempat yang kudus, tempatnya di sorga. Dia Allah yang layak dimuliakan. Dia Allah yang layak ditinggikan. Tapi dia Allah pun yang selalu membela kita, menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan
Dia memberikan Roh-Nya yang kudus untuk memimpin kita ke seluruh kebenaran, agar kita tidak terus hidup dalam dosa. Serta Dia memberikan janji, pengharapan yang pasti, bahwa pasti Dia akan datang menjemput kita ketika Dia sudah menyediakan tempat di sorga. Jadi, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kiranya khotbah yang penuh ketegangan dan keseriusan ini meneguhkan iman Bapak Ibu, bahwa iman kita di dalam Dia tidak pernah sia-sia. Ya, saya mau berkata bahwa living hope, pengharapan yang hidup, itu ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kita sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita berdoa. Minta Pak Saud tutup dalam doa. Sini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami boleh diingatkan kembali bagaimana Tuhan Yesus naik ke surga dengan satu tujuan untuk menyiapkan tempat bagi kami. Bahkan juga bagaimana Tuhan Yesus di sana sungguh luar biasa, bagaimana janji-janji Tuhan akan digenapi. Kami juga rindu Tuhan supaya Tuhan, kami yang telah percaya kepada Tuhan mempunyai keyakinan yang sungguh bahwa kedudukan Tuhan Yesus sangat tinggi, sangat mulia Tuhan. Karena itu kami menyadari supaya kami sungguh-sungguh pada saat datang kepada Tuhan menyerahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkatilah Tuhan firman-Mu yang telah ditaburkan oleh hamba-Mu. Biarlah Tuhan materaikan di dalam hati kami, sehingga itu menjadi pegangan di dalam kehidupan kami. Berkati juga hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang menolong dia, yang senantiasa memberkati dia dimanapun dia pelayanan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala pujian dan syukur kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk Pak Alex dalam pemberitaan firman Tuhan-Nya. Jadi sebelum kita berikan persembahan, mari kita berdoa. Saya minta Tio untuk berdoa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami ingin memberikan persembahan Tuhan, supaya persembahan yang kami berikan bisa bermanfaat bagi gereja kami dan orang-orang sekitar kami. Terima kasih Yesus, di dalam nama berdoa. Amin. Berkat 67. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan membuat miskin menjadikan kaya, dan meninggikan
Ya, tiba waktunya kita akan mendengarkan warta jemaat. Terima kasih Pak Alek. Dari kita sudah mendengar firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus berada di tempat yang paling mulia di surga sana. Dia menjadi pembela bagi kita dan juga akan mengutus Roh Kudus ya untuk mendiami dan orang-orang yang percaya, dan Dia pasti akan datang kembali. Karena janji-janji Tuhan sebelumnya yang sudah dinubuatkan itu sudah terjadi kebanyakan, tentu kedatangannya kedua kali juga itu akan terjadi ya. Jadi terima kasih Pak Lek, terima kasih juga untuk semua termasuk Pak Pur ya yang mengambil bagian dalam ibadah kita. Baik, mari kita melihat warta jemaat. Nah Bapak Ibu, ini semua total persembahan kita minggu lalu ya. Persembahan 575, persepuluhan 600.000 dan total 1.175.000 rupiah ya. Ya, 1 juta oh ya betul. Oke, kita lanjutkan. Yang berulang tahun Pak Saud pada tanggal 16 dan juga Ibu Rindo Tasoid tanggal yang sama, Ibu Mei ya sesuai namanya. Tanggal 23, ada Arya tanggal 26 ya, selamat ulang tahun untuk semua yang berulang tahun. Lanjutkan ini Bapak Ibu yang bertugas minggu depan ya, semua ada ya kecuali Ibu Ade, nanti bisa diinformasikan kepada beliau. Lanjut ya, seperti biasa khotbah Pak Yopi masih bisa didengar di Radio CEPI 103.5 FM ya, pukul 16 setiap sore. Lanjut, ini pokok doa kita bangsa dan negara. Nah tadi pagi sebentar saya melihat YouTube, ternyata memang mencairnya es di kutub itu semakin lebih cepat dari yang diperkirakan, dan gelombang panas di Asia itu sangat tinggi. Saya kemarin di kantor saya itu kepanasan, padahal di Bandung, apalagi di Kuningan itu minta ampun panasnya. Jadi ya takut kita kekeringan, karena di Kuningan itu saya lihat gimana tanam yang padi yang ditanam bulan lalu udah mati semua katanya, baru sebulan udah mati, nggak ada air. Ya jadi ya kita berdoalah untuk bangsa dan negara kita. Ada yang ini yang biasa aja ya. Ada tambahan? Mana? Ada? Tidak? Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucapkan syukur kepadamu karena kami tahu bahwa Engkau selalu hadir. Engkau adalah Allah yang maha mulia, dan di mana kami patut menempatkan Engkau pada posisi yang sebenarnya dalam kehidupan kami. Karena di surga Engkaulah yang memerintah, Engkaulah yang pemilik, dan seharusnya kami sebagai warga kerajaan surga juga menghormati Engkau sebagai Raja di atas segala raja yang memerintah di dalam kekekalan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Berkati hamba-Mu Pak Alek Tuhan, tolong dia supaya terus kuat sehat. Untuk masalah jantung kami doakan agar Tuhan terus memberkati, dan juga untuk disertasinya di dalam penyempurnaan revisi Tuhan juga memberkati, dan pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan dimanapun, agar Tuhan juga terus memberkati. Berkati keluarga Pak Alek, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, dan juga Tio untuk kelanjutan pendidikannya, kami terus serahkan ke dalam tangan-Mu supaya Engkau terus memberkati. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa kepadamu untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Ada hamba-Mu Pak Saud, Ibu Rindu, dan juga Ibu Mei. Kami bersyukur kepadamu untuk hal ini, dan juga untuk Maria. Terima kasih Bapak, kami berdoa supaya Engkau terus memberkati mereka, menikmati hidup mereka di dalam kasih karunia Tuhan, sehingga hari-hari mereka dipenuhi dengan sukacita, ketenangan, kedamaian. Karena kami tahu bahwa Tuhan adalah sumber dari segala berkat. Dan karena itu kami doakan supaya berkat-berkat-Mu juga terus melimpah atas kehidupan mereka. Bapak, kami juga berdoa kepadamu supaya Engkau berkati gereja ini, saudara-saudara kami yang sudah lama tidak hadir, kiranya Tuhan menolong supaya membawa mereka untuk kembali bisa beribadah. Tuhan tolonglah agar mereka meluangkan waktu mereka bersekutu dengan Tuhan.
Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami juga mohon belas kasihan Tuhan untuk minggu depan. Tuhan memberkati hari Minggu nanti ibadah kami. Tuhan memberkati semua yang bertugas, Ibu ada yang akan menyampaikan firman dan semua yang bertugas lain. Kami bawa dalam doa kami supaya mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin, berserah diri setotal mungkin, supaya Tuhan sendiri akan bekerja dengan bebas melalui hamba-hamba-Mu yang akan melayani kami di minggu yang akan datang. Tuhan, kami juga berdoa supaya Engkau yang memberkati bangsa dan negara kami. Mohon belas kasihan-Mu Tuhan, karena sekarang sudah mulai masuk musim kemarau di beberapa wilayah di Indonesia ini. Tolonglah supaya di musim kemarau ini ada solusi juga bagi pemerintah, bagaimana nanti untuk menciptakan kemudahan-kemudahan bagi para petani di dalam melangsungkan profesi mereka untuk bisa menunjang kehidupan mereka dan bahkan kehidupan bangsa ini. Kami juga mohon belas kasihan Tuhan untuk pemimpin kami yang terpilih yang akan dilantik dalam beberapa waktu ke depan, supaya mereka juga bisa menyusun program yang baik dan juga menyusun kabinet yang baik. Dan agar dengan demikian Bapak benar-benar untuk bangsa ini bisa dibangun dan bisa semakin sejahtera lagi. Kami juga berdoa supaya Tuhan menolong untuk masalah-masalah di bangsa kami, karena korupsi masih banyak sekali terjadi di bangsa ini, dan juga ketidakadilan, masih ada saja orang-orang Kristen, Katolik yang terus mengalami tekanan, penindasan. Kami berdoa kepada-Mu supaya orang-orang percaya ini tetap teguh di dalam iman. Kami tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kami doakan supaya orang-orang yang bertindak yang tidak baik ini Tuhan memberkatinya. Kami mohon juga supaya pemerintah pun bisa berlaku dengan baik dan tegas untuk kalau ada kasus-kasus seperti ini bukan hanya dalam agama tertentu tapi dalam semua agama. Kalau menghadapi tindakan-tindakan yang kemudian ada perilaku-perilaku yang melanggar hak asasi manusia, biarlah kiranya pemerintah juga Tuhan bertindak dengan tegas. Kami mohon akan hal ini. Kami juga mohon supaya Tuhan memberkati, Engkau memberkati juga saudara-saudara kami yang sedang bergumul. Kami tidak tahu apa yang menjadi pergumulan, khususnya yang mengalami gangguan kesehatan, supaya Tuhan juga menolong untuk pemulihan, baik itu Michael, kami terus doakan juga untuk Ibu Lili, kami terus doakan Tuhan memberkati. Atau siapa saja yang mengalami gangguan kesehatan, secara khusus untuk gembala sidang kami, Tuhan juga menolong dan Ibu supaya mereka bisa tetap kuat sehat, dan juga untuk Ibu Olsia, kami terus doakan Tuhan, mohon belas kasihan-Mu. Bapa, kami berdoa untuk masa depan anak-anak kami, Tuhan juga memberkati mereka, masa depan iman mereka, supaya mereka bertumbuh, berkembang, dimanapun mereka berada, supaya mereka bisa menjadi saksi Kristus. Dan juga kami doakan supaya mereka ini Engkau jadikan menjadi orang-orang yang dibutuhkan oleh orang lain di masa depan, supaya orang-oranglah yang akan mencari mereka karena kemampuan mereka yang Tuhan berikan kepada mereka. Tolong anak-anak kami dan pertemukan mereka dengan jodoh yang takut akan Tuhan, yang seiman, yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, supaya mereka nanti di depan membangun keluarga mereka menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Inilah harapan kami Tuhan, dan kami berdoa juga agar Engkau terus yang menolong agar mereka tekun mencari Tuhan walaupun mereka menghadapi berbagai macam pergumulan. Terima kasih ya Bapa yang baik. Kami juga mohon belas kasihan-Mu supaya Engkau terus memberkati tempat ini, memberkati seluruh lingkungan ini. Mereka membuka lahan bisnis di sini. Biarlah kiranya lahan mereka ini berhasil, dan orang-orang yang memakai jasa di tempat ini juga semuanya boleh menikmati kebaikan demi kebaikan. Pengelola, semua yang karyawan, staf, kami doakan supaya Tuhan juga memberkati agar mereka juga bisa senang menjalankan tugas mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, gereja-gereja yang ada di tempat ini juga kami mohon belas kasihan-Mu supaya Engkau terus memberkatinya. Berkati Leo karena dia jauh dari keluarga, tapi kami percaya bahwa Engkau Bapaknya, Engkau selalu melindungi dia dengan sigap setia. Karena itu biarlah dia tetap menyerahkan diri kepadamu, mencari Engkau, dan senantiasa dia bisa menikmati hari-harinya. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan semua doa-doa kami ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mengikrarkan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Allah menyinari wajahmu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan kasih karunia di dalam Yesus Kristus menjadi bagian di dalam hidupmu hari lepas hari. Serta tuntunan Roh Kudus nyata atas hidupmu mulai saat ini sampai Maranatha, Kristus datang kembali yang kedua kali. Amin. Ya Allah, kasih-Mu semua. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpahan kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Dalam doa aku bersyukur atas limpahan kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia, dan sesama manusia, dan sesama manusia. Mari kita bersatu dulu. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas pemberitaan firman-Mu. Terima kasih juga ya Tuhan atas pimpinan-Mu, penyertaan-Mu dari awal pertengahan hingga akhir ibadah kami ya Tuhan. Berikanlah kami semangat dalam menjalani hidup kita sehari-hari Tuhan. Setelah lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, kata perjalanan agar sampai rumah dengan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Kamis. Shalom Bapak, Ibu, terima kasih makanannya. Pak Pur, ya Bapak makasih makanannya. Ya sama Ibu, ya sehat selalu, Tuhan berkati. Ya. Kalau Bapak ada waktu nanti khotbah tentang pencurahan Roh Kudus dari rumah aja Bapak. Gimana? Boleh nggak? Ya, Bu.
Oh ya udah, nanti dijadwalkan. Jadi Bapak khotbah aja dari rumah tentang pencurahan Roh Kudus. Nanti Bu Ade minggu ini Bu Ade. Nanti minggu depannya Bapak. Iya, tanya Bu Yani, mudah-mudahan bisa, nanti saya telepon Ibu ya. Ya, Tuhan berkati, bilang ke Ibu. Makasih ya. Ya. Silakan Pak Nelson doa. Salam Bapak Ibu dimanapun berada. Jangan lupa komen, subscribe, agar video-video tersebut dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua.